kembali lagi. Kami bertemu lagi nih di acara pastinya udah jadi banyak ya opera ini, obrolan pemuda-pemudi anugerah bersama dengan gua di sini Citra ditemani dengan Keke. Jadi untuk opera kali ini kita mau bahas apa nih Kak Keke? Tema kali ini masih berhubungan dengan bulan kasih sayang ya? Oh, Februari. Sip. Nah, Terus? tema kita kali ini tuh berhubungan tentang ada self love dan juga tentang relationship. So, kita udah punya narasumber yang oke-oke banget nih. Ada 2 orang. Siapa itu? Siapa ya? Langsung Siapa aja ya. Oke. Kita sambut ada Kak Herman dan Kak Sally. Halo Kak Herman, halo Kak Shelly. Sebelumnya apa kabar nih? Baik. Sehat-sehat ya semua ya. Sehat-sehat, baik. Karena hari ini berhubung hari Minggu, jadi selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga kakak. Buat teman-teman juga yang nonton di rumah di opera ini, kita sebenarnya tuh mau fokus tentang kasih sayang. Jadi pertama-tama memang kan kalau kita di bulan kasih sayang nih, kita sebelum menjalin ataupun membangun hubungan kasih sayang dengan rekan-rekan kita, dengan keluarga kita, bahkan dengan pasangan kita pasti membangun rasa kasih sayang itu terhadap diri kita sendiri nggak sih Kak Keke? Nah, mari kita mulai dulu nih. Kita mau nanya-nanya dulu sama narasumber kita. Dengar-dengar dulu ketemunya katanya dari GP ya, Kak Sally, Kak Herman. Perkenalan dulu, kita perkenalan dulu kali ya. ya. Kita dapat kisi-kisi nih ya, kita kenalan dulu. Mungkin bisa diceritain dulu Kak Herman sama Kak Sally aktifannya di GP, terus sampai bisa ketemunya itu kayak gimana sih? Iya, terima kasih, luar biasa nih. Iya, mengoreknya udah dari dasar langsung ya. Ya, kalau pada saat itu sebenarnya kalau ke Herman sendiri memang lagi naik-naik daunnya pada waktu itu di antara rekan-rekan wanita. Banyak fansnya. Iya. Tapi rupanya ada sosok bidadari yang tak bersayap yang Kesehatan kebetulan tuh. Iya, sebetulnya sih berjalannya biasa saja. Cuma pas lagi ada kegiatan-kegiatan nih cewek kayaknya liatin kakak terus nih gitu. Ada apa gitu. Ternyata karena penasaran ya namanya anak-anak muda pada saat itu ya. Ya kita berjalan bertemu ngobrol-ngobrol ternyata nyambung. Ya karena nyambung seperti itu ya kita berjalan hampir lebih 1 tahun lah ya. Setelah hampir 1 tahun dia memutuskan untuk mengajak menikah. Oh terbalik. Kaget langsung. Terbalik. Saya memutuskan karena bagi saya dia sangat baik. Iya. Dan waktu itu badannya sangat langsing. Ini udah mulai bang ini Kak Shelly. Tapi ternyata sekarang langsung. Ya tapi nggak apa-apa. Walaupun dulu langsing sekarang jadi langsung. Tapi yang penting sudah membuahkan 1 putri yang menjadi buah cinta di dalam rumah tangga kami. Iya, yang jelas memang pada dasarnya pengenalan diri di dalam persekutuan anak Tuhan itu pada akhirnya indah. Tetapi jangan gunakan pertemuan itu menjadi suatu menonjolkan diri, pada akhirnya mengakibatkan dampak yang tidak baik juga buat kedua-duanya. Contohnya, seringkali anak pemuda itu dia rajin karena kenal seseorang. Biasanya sering terjadi Kak. Faktor Tetapi eksternal. pada akhirnya setelah terjadi ada hal yang mengecewakan, dia malah lari dari persekutuan. Betul. Jadi akhirnya ini persekutuan dipakai hanya untuk mencari sesuatu. Kalau dia cari Tuhan benar, tetapi kalau mencari di luar Tuhan berarti selama ini salah. Makanya saya mau tunjukkan juga kepada teman-teman mengapa akhirnya kami sampai saat ini akhirnya berumah tangga. Karena memang Tuhan menganjurkan kita untuk bisa berumah tangga lebih baik dengan seorang seiman. Ya, tetapi tujuan dasar persekutuan itu juga yang lebih utama itu Tuhan dulu. Kalau kita sudah melakukan hal yang terbaik demi kepada Tuhan, tentunya Tuhan juga memberikan yang terbaik buat kita. Contohnya ini. Ya walaupun sudah langsung Bukti nyata ya, bukti nyata sampai sekarang gitu. Itu dari aku. Nggak tahu dari bidadari. Boleh dari Kak Shelly? Ya sama sih. Tapi mau diralat dulu. Sebenarnya bukan setahun, tapi 4 tahun kita pacaran. Oh, 4 tahun. Pendekatannya berapa lama Kak? Pendekatannya itu yang lama. Oh, pendekatannya berarti lebih lama. Lama. Udah gitu sebenarnya kita ketemunya di PT. Oh iya. Oh, dari PT. Kakak layan dulu. Tapi dulu Kak
Kak Sherly SMA karena belum Kadeksasi. belum katek, jadi kan masih di SMA terus kan. Iya. Nah, Kak Herman yang ngajak. Oh, Kakak Layan, Kak Herman yang- Tapi saat itu belum jadian, baru Baru lihat mungkin dia. dia Curi-curi nggak pandang, naksir ya. curi-curi pandang. Terus dia. Iya. Pas ketemu pas mau katek. Kak Sherly udah udah lulus kalau nggak salah itu, baru ketemu sama Kak Herman, ketemu lagi. Kan Iya. kalau nggak salah dulu guru PT per 3 bulan ganti ya, rolling. Kalau nggak salah dulu. Nah, ketemu lagi pas mau katek, ketemu di gereja. Ya, itu aja ya. Sama lah pokoknya apa yang Kak Herman bilang, carilah yang seiman, karena menurut Kak Sherly ya, kalau yang nggak seiman itu hanya buang waktu. Jadi quote nih guys, jadi quote buat kita semua. Cari yang Para seiman muda. itu buang waktu. Jadi sangat menginspirasi banget ya Kak Keke. Kan itu sangat lama. Jadi walaupun kita merasa dia aman, dia tenang, Iya. tapi udah yuk bangkit dari zona aman kalian itu. Gitu. Tapi Kak Sherly sendiri pernah nggak? Maksudnya kepikiran jadi istilahnya bukan menjauh dari Tuhan, tapi tiba-tiba kok pengen belok. Yang tadinya kita kan tadi harusnya mencari satu kepercayaan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, tapi pernah nggak sepintas, aduh kayaknya di zona itu bakal dapat juga nih feel-nya nih kalau misalkan aku ketemu sama orang yang di luar kepercayaan kita gitu. Punya pengalaman dulu pernah punya pacar ya, iya. tapi karena sudah berpikir ya kan, buang-buang waktu nih gitu, jadi udah nggak deh, nggak. Oh, dari pengalaman udah Jadi, pernah. maksudnya pernah disukain ya, Iya. tapi Kak Sherly bilang waduh gimana ini ya, Iya. karena kan dari Kak Sherly sendiri ya, orang tua Kak Sherly itu udah ngasih tahu gitu loh, cari yang seiman, karena ini udah besar ya kita waktu itu Betul, dikasih taunya, coba cari yang seiman biar nggak usah repot lagi lah, kata kasarnya, maksudnya nggak perlu dituntun lagi, nggak Iya. perlu begini lagi. Nah, oh ya udah dari situ udah ada mindset nih di kepala nih, ya udah oke deh, Mengambil gitu. keputusan langsung. Udah nggak ini deh, nggak cari-cari, nggak buang-buang waktu lah. Nggak buang-buang. Walaupun dekat kita berteman ya, Iya, berteman, tapi iya. kalau untuk menjalin hubungan enggak. Enggak. Jadi cuman ya sekedar teman aja, tapi kalau misalkan dia udah mau main ke rumah atau mau pacaran gitu, enggak. Ternyata lebih lancar dia ya. Jadi serius, Kak Sherly nggak pernah bawa pacar yang beda agama ke rumah. Iya. Kalau yang satu agama ya boleh. Iya, betul, Ya. betul. Ya, itu sih kalau Kak Sherly ya, buat kalian yang anak-anak muda nih. Sangat menginspirasi. Yuk semangat, pasti berdoa terus, pasti Tuhan kasih Merdeka. jalan. Iya, betul. Jadi istilahnya sebelum kita mendapatkan pasangan yang memang sejalan dengan kepercayaan kita, tapi kan kita juga harus memprioritaskan Iya. diri kita sendiri juga kan, Kak Herman, Kak Sherly. Jadi sebab kalau tadi Kak Sherly bilang kita komitmen, terus terbuat mindset, akhirnya pun kita bisa menjalin hubungan yang lebih intim lagi, terutama nggak cuma sama pasangan kita, tapi sama Tuhan, karena kan apa ya? Kita minta terus. Iya, ada pedoman atau standar yang memang kita pegang gitu kan Kak Keke? Sebetulnya tantangan berat itu kita berpacaran atau mengenal lebih dekat itu dengan pasangan seiman. Iya. Karena firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu ya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan atau orang lain, sedangkan kita sendiri di dalam menghadapi perkenalan dengan orang seiman, kita sering ribut. Kalau kita tidak memagari diri kita, sangat berat. Betul. Ya, makanya itu kita jangan hanya memahami tentang ajaran firman Tuhan, tetapi ada satu hal juga yang harus menjadi jati diri kita. Yang seperti tadi katakan, bagaimana kita bisa menyayangi diri kita sehingga di saat kita mengenal dengan seseorang, kita betul-betul dapat mencintai dia sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Betul. Karena kalau kita tidak mempunyai dasar itu, akhirnya menjadi permainan-permainan saja. Kita kenal hanya buat happy-happy saja, tidak ada tujuan hidup yang memang kita menjadikan prinsip untuk bagaimana kita ke depan lebih baik lagi dan lebih membentuk suatu jati diri hingga pada akhirnya kita berkenalan dengan seseorang bukan hanya untuk main-main, tetapi ada satu jurusan yang mau kita capai sehingga pada akhirnya kita sampai pada titik itu. Jadi kalau dengan kata lain resikonya tinggi juga ya Kak Herman. Luar biasa. Kalau dipikir jauh gitu kan, Iya. dari umur kita yang sekarang ke depannya pasti jadi ada penyesalan kalau Iya. misalkan memang kita nggak berawal dari diri kita yang memang punya komitmen dengan Tuhan gitu. Tadi kan kakak bilang, contohnya
akhirnya gara-gara kita melakukan hal yang tidak baik, orang yang selama ini sayang sama kita, melakukan apa yang kita inginkan dia lakukan, tapi gara-gara kita kecewakan, dia akhirnya memundurkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Berarti kan kita telah memproduksi orang-orang yang tadinya memang aktif, tetapi karena kekecewaan yang kita buat, dia mundur. Walaupun padanya harusnya dasarnya nggak seperti itu. Betul. Dia tetap jalan, tapi juga kelemahan seseorang kan juga kita nggak tahu. Iya. Nah itu yang memang harus bagaimana kita menjaga supaya seseorang yang ada di kiri kanan kita, khususnya anak Tuhan, tidak kecewa dengan perbuatan kita. Ya mungkin seperti itu ya. Oke, terus Sangat bagus sekali topik kita sekarang. jadi punya pandangan nih buat kedepannya kalau buat menjalin relationship, Iya. apalagi buat yang seiman ternyata Iya. kalau kata Herman lebih banyak nih pergaulannya. Iya. Dapat masukan. Pondasinya harus kuat dari sekarang, Kak. Dari diri sendiri Dari juga, diri sendiri balik lagi. juga. Kalau nggak salah Kak Herman ini kan kembar ya. Betul. dikit Kembar. nih Ya tapi kakak yang lebih, ya itu. Oh. Lebih dari dia. Kita mau nanya ke Kak Sherly dulu. Pernah ketuker nggak Kak ngomong-ngomong nih kan Aduh. kembar. Ini kebetulan Kak Citra juga kembar nih. Aku kembar tapi beda kan, Kak? Iya, kalau dari yang nggak kena mah agak kok sama. Nah, ini juga kita pengen tahu nih. Iya, Ngebedainnya atau mungkin pernah salah nggak kira-kira nih Kak? Pernah. Pernah. Dari sekian banyak salah satu aja ya kesan. Boleh cerita-cerita. Jadi waktu itu acara apa ya lupa gitu ya. Ya, Pokoknya pokoknya acara pas acaranya gereja lupa. lah ya. Nah jadi kan Kak Sherly duduk berdiri, Kak Herman sama Kak Heri ya. Yang kembarnya kan Kak Heri. Iya. Yang setahu Kak Sherly kan yang sebelah Kak Sherly ini Kak Herman dong. Udah, totonya Kak Sherly nggak tahu kalau Kak Herman tuh udah pergi gitu loh. Oke. Udah Kak Sherly langsung narik nih si Kak Heri nih. Ayo. Bisa dibayangin ya kenapa sampai ketawa? Bisa membayangin Dan misalnya orang. Kak Sherly narik aja gitu karena pikir kan emang sama ya maksudnya. Iya. Udah yuk, ayo kemana lah waktu itu lupa lah mau ke belakang apa mau maksudnya mau ke gereja juga atau mau ke warung lah lupa lah itu. Langsung main tarik aja. Nih si Kak Heri nggak mau ngomong langsung karena pas lagi banyak orang kan takutnya Kak Sherly yang malu gitu. Pas udah sampai di dalam gereja deh kayaknya. Kamu nggak salah narik orang deh kata dia. Pas ini emang siapa? Oh Kak Heri ya maaf ya Kak. Deh itu Kak Herman udah kemana tahu tuh katanya. Ya ampun aku bilangin maaf Kak Heri ya. Lagi udah. Itulah salah satunya ya. Tuh. Seru banget. Padahal sering sih bukan sering. Ada lah beberapa, tapi salah satunya itu aja lah yang Kak Sherly ceritain. Tapi sekarang udah enggak kan, Kak? Oh udah enggak dong, paling jelas berbeda kan. Udah tahu bedanya ya. Udah ada feel-nya, nggak mungkin ketuker kan? Bisa langsung nebak oh bukan Kalau saya. sekarang identiknya sudah mulai tidak terlihat. Iya. Oh iya. Sangat dulu memang masih pas pacaran tuh ya ada masih sedikit identiknya masih terlihat lah Heri Herman yang mana ya. Waktu masih iya. PP ya. Makanya dulu waktu kita setelah baru berumah tangga yang kita jaga tuh mati lampu. Iya, jangan sampai mati lampu kita di waktu yang bersamaan. Iya. Aku ngeri takut kita salah peluk. Iya, Bahaya itu kalau udah salah peluk ya. Aduh. Tadi menghindari mati lampu. Wah, itu dia. Berbahaya. Aduh. Ada lagi Kak Keke? Selanjutnya kita Kayaknya bahas apa lagi nih? ada gimana ya kalau misalnya kita bahas relationship terhadap pasangan kita, pastikan salah satu istilahnya kuncinya itu dalam komunikasi ya Kak Herman, Kak Sherly. harus itu. Komunikasi, menjalin komunikasi secara nggak harus setiap detik, tapi istilahnya ada waktu yang dimana kita prioritaskan untuk kita berkomunikasi. Betul. Baik secara inti maupun secara dari lingkar luar, maksudnya dari keluarga atau teman dan sebagainya. Jadi kalau di sini aku pengen tanya, gimana sih kalau misalkan ada cara komunikasi yang ternyata pernah Kak Herman sama Kak Sherly ini salah berkomunikasi. Lalu ada solusi nggak kalau misalkan kita suatu saat nanti juga punya pasangan tapi miskom, ada salah komunikasi, apakah memang jalan keluarnya berantem atau jalan keluarnya diem-dieman atau jalan keluarnya justru update status? Itu kan jadi ada berbagai macam, biasa ya anak muda kan. Kak Herman, Kak Sherly gimana? Nah, ini pertanyaannya sebelum berumah tangga atau sesudah? Istilahnya ya kalau kita ikut usia muda berarti ya sebelum ya Kak Herman. Itu mamanya Eci yang paling dihajar.
Kalau ada salah komunikasi, kira-kira solusinya? Kalau dulu zaman kita masih pacaran tuh HP jarang ya. Jadi paling kita mau teleponan itu pakai telepon umum. Zaman dulu ya. Iya. Jadi kalau dibilang miskomunikasi, apa ya Den? Ternyata memang sehati loh. Saya jawabannya seperti itu. Kenapa gini ya? Zaman teknologi ini ternyata banyak membuat orang tidak bertanggung jawab pada waktu. Contohnya, kalau kita sudah janji, kita mudah sekali untuk membatalkan dengan mengangkat ini handphone. Kalau dulu, kalau kita sudah janji, kita taruhlah, saya tunggu di depan Gedung Juang ya. Kita punya tanggung jawab karena orang yang kita janji pas sudah nunggu. Jadi tidak semudah membatalkan seperti saat ini. Maka saya bilang teknologi ini kalau dimanfaatkan dengan baik, dia akan menciptakan hal yang baik. Tapi kalau teknologi tidak kita gunakan dengan baik, akan membuat hasil yang tidak baik buat orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk itu makanya dulu kebanyakan kenapa kita dalam menjalin hubungan itu selalu bisa ditata dengan baik. Karena tanggung jawab orang lebih besar, tidak mudah mematahkan janji-janji itu dengan mengangkat ini. Kalau sudah janji, ya harus jalan. Karena kita beranggapan dia udah nunggu nih. Kalau sekarang kan nggak angkat ini, maaf ya, padahal kita lagi tiduran. Karena bangun kesiangan takut disalahin, alasan beginilah. Kok dulu nggak? Kalau kita udah janji jam 10, jam 9 kita udah bangun. Karena kita udah janji dengan seseorang. Ya mungkin sama seperti Mama Eci seperti itu ya. Perubahannya langsung terlihat ya Om, terlihat, dari generasi ke generasi. Beda sekali, beda sekali. Jadi poin juga sih. Kalau masalah ini ya, kalau komunikasi masalah teknologi ya, seperti itu. Jadi kita nggak pernah yang ya udah ntar kita janjian, karena susah loh nelpon zaman dulu kita ini susah. Dulu HP Nokia yang boleh sebut itu ya? Jarang lah baru punya yang Nokia yang gede itu yang segede gaban. Nah itu jarang, baru 1-2 kali yang punya kan. Jadi kita kalau misalkan Kaserli kalau ngubungin ke Herman tuh lewat PT. Gitu kalau misalkan ntar jadi janjian ini, iya gitu. Jadi ya udah kita harus komitmen sama janji itu, karena kan kasihan nungguinnya. Kasihan nungguin Kaserli ya. Karena nunggu dia pulang kerja kan. Dan kalau ditanya masalah salah paham, miskomunikasi, siapapun orang itu pasti akan terjadi. Karena setiap orang tuh mempunyai cara pola pandang yang berbeda-beda ya. Jadinya memang ya tinggal bagaimana salah satu dari kedua belah pihak itu dapat menguasai diri. Intinya itu saja. Zaman dulu, zaman sekarang pun di saat kita diperhadapkan pada miskomunikasi yang berakhir pada suatu clash antara satu dengan lain, salah satu harus bisa menguasai diri. Kalau enggak, bukan akan selesai, malah semakin hancur. Baik dia yang sudah terikat dalam jalinan rumah tangga maupun yang belum. Yang sudah terikat jalinan rumah tangga saja bisa hancur kalau salah satu dari pihak itu tidak bisa menguasai diri. Makanya jangan dikedepankan keegoisan masing-masing di dalam menjalin hubungan. Kalau semua sama-sama egois, tidak akan bisa berjalan baik. Itulah Kak Herman, makanya sekarang sering kita jumpai pemuda-pemudi itu galau-galau ya Kak. Jadi efeknya merenung sendiri di kamar, update status, jadi nggak membawa dampak baik ya. Betul. Terutama buat diri sendiri jadi ngedrop ya gitu kok kayak. Makanya status itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah mengumbar masalah ke orang lain. Yang orang lain tidak tahu malah jadi tahu. Betul. Ya sebetulnya itu hal yang salah. Hal yang salah. Salah dalam memanfaatkan teknologi. Betul, ya Kak Herman ya. Itu kalau dari teknologi, kalau dari komunikasi ya itu pokoknya apa yang kata Kak Herman bilang, harus salah satu ada yang tenang gitu. Jadi satu emosi, satu harus tenang. Gak bisa dua-duanya naik gitu ya Kak Sherly ya. Kalau diantara kita berdua dia yang selalu mengalah. Gitu. Kumis boleh ganas, tapi perasaan halus. Serius, Kak Herman yang selalu ngalah. Mungkin karena umur kali ya, tapi enggak juga lah, mungkin karena kedewasaan lah ya. Lama-lama jadi seiring jalannya. Gitu. Sebegitu pentingnya Kak Keke. Komunikasi jadi, emang penting. Komunikasi itu penting. Enggak terbukaan juga kan ya. Jangan ada malah cerita ke orang lain. Aduh, bukannya ke yang tertuju. Dan jadinya langsung beda kan. Terus aku juga mau nanya nih. Apa tuh Kak? Masih berhubungan dengan relationship. Satu poin atau satu hal yang bisa di-share ke rekan-rekan pemuda. Apa hal yang paling disyukurin dari Kak Sherly dan Kak Herman atas pasangannya masing-masing? Jadi apa hal yang disyukuri Kak Sherly bisa dapat Kak Herman? Apa yang Kak Herman syukur bisa dapat Kak Sherly untuk jadi pasangan hidup?
Wah, seru nih kayaknya pertanyaannya. Pasang kuping ya. Kayaknya pertanyaan agak Ayo siapa duluan nih? Siapa duluan yang mau kasih? namanya itu dulu. Oke. Kan dia nembak mau dulu. Oh nembak ya. Aduh, jadi Iya. malu. Ya, yang saya syukuri satu hal pertama, Tuhan memberikan saya akhirnya seorang seiman. Itu dulu. Itu yang Karena yang Mama Iti bilang tadi, proses untuk mendapatkan orang di luar seiman sangat berat dan makan waktu. Tetapi Tuhan telah siapkan kakak lewat GP, kita hari ini saling bertemu, dan yang namanya sesuatu yang kita inginkan kita dapat capai tentunya merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan itulah kebahagiaan yang luar biasa yang kakak bisa ungkapkan, bahwa segala sesuatunya ternyata perjalanan kita membangun hubungan itu Tuhan menjaganya, Tuhan menyertainya hingga kita dihantar pada ikatan perjanjian suci. Nah itu yang membuat kita bersyukur. Saya pribadi ya mungkin itu. Dari kasir? Jangan sama. Jawabannya sama sih. Tapi kalau Kak Sherly perempuan ya, terus ini Kak Sherly bersyukur banget dapat suami seiman. Ini versi Kak Sherly ya, nggak tahu kalau yang lainnya. Kedua, sudah bekerja. Nah, itu intinya ya. Perempuan biasanya mikir itu ya Kak ya. Benar. Kak Sherly saat itu berpikir seperti itu. Seiman, sudah bekerja, latar belakangnya bagus, gitu ya. Maksudnya maksudnya dari pemuda gitu kan. Karena 4 tahun tuh bukan dibilang yang ini ya, cukup lama untuk menjejak Kak Herman ini gitu kan. Jadi menurut Kak Sherly itu sih sama kita harus percaya kalau kita udah serak, udah ini, ya udah jangan aneh-aneh lagi. Maksudnya biasa kan gitu ya, kita setia setiap tikungan ada. Jadi Artis udah setia yang terbaru kayak gitu emang Iya. biasanya, Kak. jadi kalau udah satu, nah lebih baik kita mendalami dia dulu gitu loh. Jadi ya itu sih pokoknya seiman. Waktu Kak Sherly ya sudah bekerja dan latar belakangnya bagus lah kalau menurut Kak Sherly. Gitu. Jadi kalau aku lihat nih kayaknya semakin menanjak usia yang baru semakin bertumbuh arti kata cinta, arti kata sayang di Kak Herman sama Kak Sherly. Iya, itu dengan sendirinya akan Dengan tumbuh. sendirinya bertumbuh, Iya, ya. tetapi ingat, nggak semudah itu. Iya, Karena semakin lama berumah tangga, ada suatu titik di mana kuasa iblis itu menguasai menghancurkan rumah tangga kita. Iya, beda dengan orang yang baru berpacaran, baru berumah tangga lagi sedang hot-hotnya lah ya. Iya. Tapi setelah berjalannya itu tidak semudah yang dibayangkan kalau kita tidak bisa menguasai diri, itu aja dasarnya. Menguasai diri dalam hal apa? Di saat kita bertemu dengan suatu pemahaman yang berbeda, kita jangan sama-sama keras. Karena rumah tangga ini kita menuju suatu tujuan yang sama. Tapi kalau satunya mau ke kiri, satu mau ke kanan, itu tidak akan ketemu. Justru tantangan yang terbesar di saat kita sudah membangun rumah tangga. Kita sudah bersyukur nih, aduh akhirnya gue kawin, nikah nih kayak gini. Tetapi mungkin proses 1 tahun pertama itu sangat indah, sangat indah. Tetapi jangan salah, 2, 3, 4 tahun, makanya orang tua bilang jangan, ingat kata orang tua, memang cinta itu yang mau makan kita aja. Karena memang betul, di awal-awal itu indah, tetapi di saat kita masuk pada tahun kedua, ketiga, banyak tantangan yang memang kita temukan yang dulunya pasangan kita nggak terlihat pacaran seperti ini, ternyata pas sudah rumah tangga mulai kebuka nih. Oh ternyata cerewet, ternyata begini. Harus siapkan hati ya. Kita kalau tidak bisa menguasai diri, Kak Sherly. akan bahaya. Menguasai diri dengan apa? Kita minta petunjuk Tuhan. Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan supaya penguasaan diri itu bukan karena keakuan kita, tetapi kita memang minta Tuhan bimbing supaya kita bisa membawa rumah tangga ini dengan baik. Ya seperti itu. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, rumah tangga kita hancur. Karena perbedaan itu akan terlihat setelah 1 tahun. Nanti coba teman-teman bisa lihat deh. Tahun pertama mungkin masih indah, tapi tahun kedua, ketiga mulai muncul perbedaan. Oh ternyata begini belangnya. Seperti itu. Awal-awal nggak manis. Arti komitmen itu berarti kuat banget. Sangat ya, kuat. dalam Harus. tumbuhan Harus. Rasa Betul. cinta kasihnya Kak Herman sama Kak Sherly. Wow, luar biasa. Nggak tahu deh kalau di luar itu. Berarti sekarang udah menginjak usia berapa nih? Udah berapa kita? Hah? Udah ke berapa? 16 ya? Wow. Chelsea mau berapa jam? Oh 13. Oh, 13 Chelsea kan 15, kita 13. Wow, panjang Kak Kiki perjalanannya.
13 ya? Enggak tahu. Masih bingung. Oh, mungkin saking Masih menikmati iya, kehidupan rumah tangga iya, jadi udah Jadi nggak jadi ukuran. 2005 kita nikah. Sekarang 2022. berarti berapa? 17 lah. 17 iya. Chelsea 15, kita yang 17 iya. Kok kita yang 17 ya? 17 tahun. Perjalanan yang panjang ya, Kak Citra. Sangat panjang Kak Sangat Kevin. panjang. Sangat menginspirasi juga pastinya. Intinya sih komunikasi Kak. Apapun itu, kalau kayak Kak Selin misalnya punya anak-anak langsung ngomong gitu. Dia tadi gini. Nah, dia langsung dia udah tahu lah. Oh yes, istri gue nih kayak begini nih. Oh iya mah tadi begini, maaf ya lupa tadi ngomongnya. Kalau bisa kalau kata orang mah jangan menyimpan masalah sebelum matahari terbit. Nah, jadi kalau bisa diselesaikan hari itu juga, jadi besoknya kita langkah ke hari yang baru. Kalau barang baru lagi, udah Iya. nggak ada masalah lagi. Wow. Terakhir nih ya, Kak Herman, Kak Shirley. Sebelumnya terima kasih juga sudah mau datang dalam kebersamaan kita di podcast Opera ini. Terakhir, ada nggak sih harapan atau pesan-pesan untuk rekan-rekan gerakan pemuda di luar sana yang khususnya dalam menginjaki usia yang semakin matang, maka mereka harus bagaimana menyikapinya untuk Mencari pasangan. boleh mencari pasangan, lalu apa ya Kak? Pokoknya dalam masa-masa usia muda ini terhadap diri kita sendiri bahkan atau bahkan terhadap keluarga kita. Jadi ada tips-tips and triknya nggak sih Kak Herman, Kak Shirley? Ya, kalau kakak pribadi ya seperti tadi katakan dengan kemajuan teknologi ini, bertanggung jawablah dalam segala hal. Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dalam segala hal karena kesetiaan itu diukur dari segala-galanya. Bukan diukur dalam masalah waktu, tapi bagaimana sikap kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Karena kita sebagai anak Tuhan, Tuhan bentuk supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berbeda dengan manusia-manusia dunia. Ya, hingga akhirnya pada apa? Di saat kita boleh membangun hubungan dengan sesama anak-anak Tuhan, jaga kekudusan Tuhan itu dengan baik. Kepercayaan yang sudah diberikan oleh pasangan juga dijaga dengan baik. Seringkali kan pemuda hanya jadikan suatu hari-hari ini untuk happy-happy gitu loh. Tapi tidak tahu bahwa pasangan yang ada di sampingnya itu mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu, supaya hubungan itu bisa berjalan semakin baiklah ke depannya. Tetapi seringkali kita karena dengan adanya hal-hal yang makin berkembang ini, sehingga kita tidak mempunyai prinsip-prinsip yang jelas. Ya, prinsip yang jelas dengan apa yang tadi saya katakan, di saat kita membangun hubungan, lebih kedepankan Tuhan. Ya, minta Tuhan campur tangan sehingga hubungan kita jalani ini bisa kita pergunakan dengan baik. Karena sulit loh kita mencari orang-orang yang sudah kita kenal di dasarnya dari orang Kristen loh. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, manfaatkan dengan baik dengan kita mengenal kekurangan kelebihan. Karena kalau kita hanya melihat dari kelebihannya saja, giliran kita diperhadapkan pada kekurangan, kita malah mudah menyelesaikan itu dengan apa yang mau kita mau gitu loh. Padahal bukan itu, karena kekurangan itu bisa diselesaikan jika kita dibangun dengan komunikasi yang baik. Untuk itu, jati diri kita harus kita tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang tidak mudah mempermainkan orang lain yang sudah Tuhan kasih untuk hidup kita. Mungkin itu saja. Oke. Dari Kak Shirley? Udah sih Jangan sama lagi Mas. Ada tambahan kan untuk pesan-pesan rekan-rekan pemuda di luar sana? nambahin aja ya. Boleh. Apa yang Kak Herman bilang. Satu lagi, jangan pernah cerita jadiin status. Oh. Lebih baik cerita berkomunikasi dengan keluarga. Itu lebih penting kalau menurut Kak Serli ya. Iya. Karena keluarga pondasi kita itu. Iya. Yang selalu mendukung keadaan kita. Iya. Susah senang itu keluarga yang pasti mendukung kita. Iya. Jadi untuk kayak anak-anak cewek nih, jangan pernah nggak cerita sama mamahnya kalau ada masalah. Lebih baik cerita, nggak apa-apa. Begitupun juga sih yang cowok, nggak apa-apa cerita. Karena mereka yang selalu mendukung kita. Orang tua kita ataupun kakak beradik kalian lah ya. Iya. Mereka yang selalu support apapun keadaan kita. Ya, Kak Selina nambah itu aja. Bijak dalam menggunakan media sosial lagi. Iya. Betul, itu yang pasti. Oke, terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya, kesempatannya. Terima kasih sama-sama. Begitu juga untuk rekan-rekan pemuda yang ada di luar sana. Kita ketemu lagi di next episode kali ya Kak Kiki ya. Boleh nambahin satu lagi nggak? Boleh. Nambah. Masih panjang waktunya. Boleh ya kakak-kakak ya. Nah, ini mau ngasih tahu bahwa ini adalah versi kita berdua ya. Oke. Jadi kan masih banyak versi-versi yang lain, masih banyak setiap
setiap pergumulan kejadian pasti berbeda-beda. Betul. Kayak Kak Sherly kebetulan istilah kata ada yang suka tapi Kak Sherly nggak mau tetap berpegang teguh gitu kan. Maksudnya udah ada di mindset Kak Sherly untuk ya pokoknya harus cari seiman. Kalaupun mungkin kita kan ada keluarga yang misalkan dari seberang masuk ke kita, nah itu beda lagi versinya. Jadi ini adalah yang kita bicarakan adalah versi kita berdua, Iya. ya. Oke. Gitu. Jadi jangan disamaratakan karena pergumulan orang, kejadian orang itu berbeda-beda. Dapat ya intinya Kak Banyak Kiki? banget ya, Kak Citra. Ini jangan melamun aja nih Kak Kiki. Langsung kayak berpikir. Iya. Oke, rekan-rekan pemuda di luar sana, kita ketemu di next episode Opera ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.